Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Pada hari ini Jumat tanggal 2 Januari 2026 pada sholat asar. Nah, itu suara tuh. Jadi dari pagi tadi hingga sore hari ini Kota Bengkulu diguyuri hujan. Syukurnya hujannya pelan. Nah, kalian sore ini hujannya kencang, keras dan deras. Mudah-mudahan Allah dan Rasul melindungi Kota Bengkulu dan masyarakatnya dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Biasanya kalau hujan tidak berhenti-henti seperti ini, ada sekelompok orang di beberapa posisi lokasinya digenangi oleh air atau banjir. Dan kita selalu minta kepada Allah dan Rasul, mohon untuk Bengkulu jangan. Kenapa? Bengkulu itu kota kecil, masyarakatnya sedikit, tetapi masih bisa ditata, masih bisa dibina. Istilah Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas itu untuk Bengkulu masih kecil, yang artinya kalau terjadi kerusakan di darat dan di laut oleh ulah tangan manusia, untuk Bengkulu masih kecil. Penerbangan, pemalakan liar di hutan-hutan itu masih kecil, masih sebatas keperluan masyarakat. Nah, kalau kemarin ada rencana mau buka tambang emas di Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan, masyarakatnya heboh, tidak mau. Buat apa kaya dan mengayakan orang kalau kita terkena banjir, longsor, bandang, sebagaimana hal ini sudah terjadi di tempat-tempat lain, di lokasi saudara kita. Contohnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bahkan di kampung saya sendiri, Maninjau, itu terkena. Nah, di dusun saya itu sendiri, alhamdulillah, tidak ada longsor, tidak ada banjir. Alhamdulillah. Tapi di beberapa tempat selain itu terkena, saudara. Kita hanya bisa berdoa, berharap kepada Allah memaafkan dan mengampunkan semua kesalahan dan kekeliruan yang telah dibuat oleh semua saudara-saudara kita. Karena jelas bencana ini terjadi oleh karena ulah tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Allah dan Rasul, Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di laut, semua itu adalah ulah karena tangan-tangan, kekuasaan dan serakahnya manusia. Oke? Kita setel ini HP untuk kita melihat beberapa ayat penting. Nah, di sini saya nak menggunakan kesempatan
menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita. Kalau salah itu 2 kali beliau bertanya, Pak Ustadz, Pak Abu Fikri, bagaimana cerita Adam ini? Saya bingung loh. Nah, semua itu tidak kita persoalkan. Pasti kita maklumi. Kenapa? Karena kajian kita dari tahun 2025 ke bawah itu sudah jelas ceritanya. Nah, seperti saya janjikan seketika di akhir tahun 2025 kemarin, bahwa tahun 2026 kajian kita berubah. Artinya meningkat ke tingkat di atasnya itu. Terang benderang, tanpa aling-aling, tanpa kias. Semuanya kita ambil pada kitab Quran. Bukan dari cerita-cerita, tidak. Hanya kita selektif terhadap isi kitab Quran, karena isi itu adalah diolah oleh manusia. Nah, kita pernah dengar, sesungguhnya kamilah menurunkan Quran, dan sungguh kami akan menjaganya. Apakah ada ayat itu? Ada. Inna anzalnal Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran. Wa inna lahafizun. Dan kami akan menjaganya. Quran yang dimaksud di sini bukan Quran buku. Bukan Quran kitab yang hari ini kita pegang-pegang, bukan. Nah, Quran di sini adalah seperti dikatakan oleh Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, "Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin." Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Kitab itulah yang menyimpan rahasia awal dan akhir, zahir dan batin. Kitab yang dimaksud adalah Allah. Nah, oleh karena persona Allah ini tidak terjangkau oleh kita sebagai makhluknya, makanya Allah menyatakan dirinya pada sifatnya, yaitu Rasul, yang bernama ia dengan nama Hamdu atau puji. Nah, sejak itu Allah itu kita dengar namanya Alhamdu atau Ahmad. Nah, pada Ahmad inilah kita bisa dengar suara Allah, kata Allah, dan tujuan maksud Allah. Kita bisa dengar, kita bisa lihat, dan kita bisa rasakan. Itu yang disebut dengan baca atau Quran. Jadi yang dijaga oleh Allah itu adalah kitab, itu dirinya sendiri. Rasul itu adalah Quran. Dan mereka yang mau mengikuti Allah dan Rasul, itulah ayat dan berada kita masing-masing. Itu dijaga oleh Allah, dijaga oleh Rasul. Tapi kalau kitab yang ada di buku itu tidak ada jaminannya. Tidak ada jaminannya, saudara. Mengapa? Ya karena dari awal seketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu yang pertama sampai terakhir itu semuanya ditampung oleh manusia, ditulis oleh manusia, di pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit-kulit hewan. Nah, setelah beliau wafat, kira-kira 25 tahun kemudian,
barulah tulang tadi dikeluarkan, kayu tadi dikeluarkan, kulit hewan tadi dikeluarkan, batu-batu tempat menulis tadi dikeluarkan. Tentu masih ada tulisan itu terang, masih ada. Yang samar-samar masih ada. Bahkan yang sudah terhapus pun masih ada. Atau ada. Nah, disusunlah oleh manusia. Oleh sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi itu tidak semuanya yang lurus. Ada juga orang yang aneh-aneh. Bahkan mengakui dirinya sebagai Nabi pula. Termasuk ada beberapa orang yang menulis wahyu itu. Tentu akan ada penambahan dan pengurangan. Dan memasuk ke sesuatu serta mencomot sesuatu. Atas nama kepentingan. Ingat, iblis berjanji akan menyesatkan anak-anak Adam, cucu-cucu Adam, keturunan Adam, termasuk menyalahgunakan amanah di dalam penulisan. Dan hasilnya kita akan melihat betapa Adam itu bersalah, terusir dan dibenci oleh anak-anak cucunya sendiri. Saudaraku, lihat itu ada hadis tentang Musa bertemu dengan ayahanda Adam. Itu Musa menyalah-nyalahkan Adam. Padahal Musa itu kan punya pengetahuan yang tinggi, wawasan yang hebat, pengalaman yang luar biasa. Kalau memang iya, tidak mungkin dia menyalahkan Adam. Jangankan Musa, sekelas Abu Fikri yang kecil, yang tidak punya daya ini, tidak akan pernah menyalahkan musibah, kejadian buruk. Tidak akan pernah. Kenapa? Ya karena Allah pernah mengatakan, aku benar-benar menimpakan kepada kamu sesuatu yang kamu tidak suka. Namanya musibah. Sedikit rasa takut, kekurangan buah-buahan, kekurangan harta benda, bahkan kekurangan nyawa. Itu ada di surah Al-Baqarah itu. Sampaikan kepada mereka, orang-orang yang sabar, orang yang serta Allah dan Rasul. Seketika dia ditimpa musibah, dia paham bahwa ini datang daripada Allah, akan diselesaikan oleh Allah sendiri, bukan oleh dia. Itu sekelas Abu Fikri. Apalagi Musa, artinya tidak ada itu. Hadisnya ada, tapi cerita seperti itu tidak ada. Tidak mungkin lah seorang Musa akan berpikir sebegitu piciknya. Tapi itu dianut oleh kita semua, diiyakan oleh kita semua, disampai pula kemana-mana. Padahal itu adalah rekayasa, kerja iblis dalam rangka menyesatkan anak keturunan Adam. Termasuk pada data-data itu yang ada pada kitab itu. Dan kejadian ini bukan hanya di Quran loh. Di Taurat zaman Musa, di Isa, pada Injilnya, ya kita. Makanya Allah itu berkata, Rasul itu menyatakannya. Ada pada kitab Quran ini kalimat yang menjelaskan masalah ini. Oke, mari kita cek kebenarannya. Ini dia ayatnya. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 79. Bagaimana bunyinya Pak Bu Fikri? Ini bunyinya nih. Fawailul lillazina yaktubunal kitab bi aidihim. Celakalah bagi orang-orang yang menulis pada kitab dengan tangannya mereka. Artinya memang ada sang penulis, juru tulis, sekretaris para nabi-nabi tadi, dari Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad.
yang sengaja dia menulis dengan tangannya sendiri. Ada. Kita lanjutkan lagi ayatnya. Summa yakuluna, kemudian mereka mengatakan kata, mereka ngomong, mereka nyatakan waktu itu, haza min indillahi, ini dari Allah loh, ini wahyu aku terima dari Rasul, ya begini loh ceritanya. Padahal di hatinya mengatakan bukan begitu, tapi dia buat. Dia buat, saudara. Kenapa? Liyashtaru bihi samanan qalila, demi mengharapkan sedikit uang. Artinya mereka dibayar. Ada yang mesan. Ya sama dengan kita di DPR itu, di MPR itu. Legislatif itu orang MPR, DPR. Eksekutif itu para pejabat presiden, menteri, dan seterusnya. Yudikatif adalah para hakim dan penegak hukum. Orang legislatif, orang DPR, MPR itu, dia membuat undang-undang dan peraturan untuk sebuah negara. Kalau dia lurus, amanlah negara. Kalau dia dibayar oleh orang untuk suatu kepentingan di negara tersebut, makanya undang-undang dan aturan yang mereka buat kacau. Mungkin di Indonesia itu selalu terjadi hari ini, saudara. Ya sama dengan kisah ini. Ada yang mesan, ada yang meminta supaya itu begini loh, masukkan ini loh. Yang pasti iblislah dedengkotnya. Dia ingin menyesatkan anak-anak Adam. Dia datang dari depan, datang dari belakang, dari kiri dan kanan, untuk menyesatkan anak Adam. Supaya apa? Supaya mereka sedikit yang bersyukur kepada Allah Rasul, sedikit berterima kasih kepada Adam sebagai ayah bundanya, itu Hawa. Dan itu sudah keputusan iblis, meminta kepada Allah agar dipanjangkan usianya, diberi waktu, tempo. Dalam rangka ini loh. Akibatnya apa yang terjadi? Itulah kajian kita di 2026 ini. Aneh memang. Yang tadinya kita tahunya Adam itu terusir, terkutuk, berbuat dosa. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada doanya lagi. Rabbana absarna, Rabbana zolamna ampusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dan Hawa menangis sambil berkata, Tuhan kami telah menzalimi diri kami telah salah, mohon diampunkan kami. Kalau tidak dimaafkan, sia-sialah kami, celakalah kami, jadilah kami orang yang terbuang. Adam berdoa kepada Allah. Adam berdoa kepada Allah. Berarti dia salah loh. Apa kita tidak ingat? Kalau Allah itu adalah gaib, dia nyata pada Rasul. Rasul itu gaib, dia pun ingin menyatakan dirinya pada ciptaannya yang maha agung. Tidak berbapak, tidak beribu, terbuat dari tanah. Di situ dia nyata. Makanya dikatakan oleh beliau, jika nanti sudah sempurna penciptaan benda ini, tubuh ini, jasad ini, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Bahasa lainnya, aku sudah berselindung di dalamnya. Kamu para malaikat, semuanya, termasuk kamu jin, sujud kepada dia. Sekelas itu bisa jadi orang yang paling salah, terkutuk, terusir. Siapa yang bikin? Masa Allah juga? Masa Rasul juga? Masa Adam sebagai Jibril menyampaikan itu kepada Nabi Muhammad? Masih Nabi Muhammad mau berbohong? Tidak mungkin. Yang saya katakan ini fakta. Nah itu. Jadi liyastaru bihi samanan qalila, untuk
mendapatkan uang yang sedikit, upah gitu nah. Itu. Kemudian di sambungan ayat tadi, fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibuna. Artinya celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Supaya itu orang yang disesatkan semuanya adalah karena mereka, waduh celaka, sengsara mereka itu. Mereka telah merubah patok ketentuan Allah dan Rasul hanya karena uang sedikit. Nah ini saudaraku yang saya maksud tadi. Betul kitab, betul Quran, betul ayat dalam dada kita dipelihara, dijaga oleh Allah dan Rasul. Tapi keterangannya nanti dulu. Makanya kita dituntut kritis, serius di sini. Kalau seperti itu tidak mungkin Allah dulukan akal ini turun kepada kita sebelum petunjuk bagi manusia berupa kitab ini. Coba lihat surah Ali Imran ayat 4. Min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan. Ada kan? Nah, sebelum kami menurunkan petunjuk bagi manusia berupa Taurat, Zabur, Injil, Quran, di dalam dada manusia itu sudah kami turunkan Furqan, sesuatu yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang buruk dengan yang baik, yang patut dengan tidak patut. Itulah akal, saudara. Bahkan di antara anak-anak Adam, cucu-cucu Adam ini ada yang mendangkalkan pemikiran kita. Oh, Pak Abu Fikri itu kalau ceramah mengandalkan akal, tidak pernah mengandalkan wahyu. Lah iyalah, saya kan bukan nabi, bukan rasul yang ditugaskan oleh Allah dan Rasul untuk alam semesta. Bukan saya ini. Saya ini hamba, pengikut Nabi Muhammad menuju Allah dan Rasul, yaitu ayahanda Adam. Itu semua itu saya seleksi dengan akal fikir saya, karena itu alat untuk menyeleksi semua itu, saudara. Maaf kalau saya ekstrim. Nggak tahu ini usia nih, jangan-jangan betul ini 63 tahun selesai urusan saya. Tapi yang lain minta doa, jangan Pak Abu Fikri, mudah-mudahan Anda itu berumur panjang. Ya tapi tidak tahu lah urusan bos. Kalau kata dia, udah Abu Fikri 63 tahun kamu kembali, ya kembali saya. Tapi seandainya diperpanjang saya juga setuju. Kenapa? Masih banyak tugas-tugas belum selesai. Walaupun kita paham, seketika rahasia Adam, saya ulangi lagi, seketika rahasia Adam, Hawa, Iblis terbongkar dan terbuka di alam semesta, berarti masa bumi itu digulung, masa alam ini digugurkan atau dihancurkan sudah dekat. Ya inilah yang disebut dengan waktu yang ditentukan, waktu yang ditunggu-tunggu. Kalau sudah terbuka rahasia ini, disampaikan kepada kaum, tidak juga mau mengerti, bahkan bikin ribut, ya sudah. Kata Allah dan Rasul, kata ayahanda Adam, ya sudahlah, selesailah itu. Anakku sudah menyampaikan kepada kalian, tapi kalian tidak peduli. Kalian sibuk dengan buku-buku, pendapat-pendapat, tanpa kalian berpikir. Ya sudah. Maka saya katakan bencana alam semesta ini, khususnya di Indonesia, tidak akan berhenti, saudara. Semakin menjadi-jadi, semakin parah, semakin dalam. Karena salah satu tanda hari kiamat itu akan datang adalah bencana yang tidak berhenti-henti. Nanti akan berhenti dia dengan adanya oksigen ini tidak ada lagi di alam semesta. Sehingga matahari pun tidak mampu menyalakan apinya. Gelap 40 hari 40 malam. Karena oksigennya sudah mulai menipis. Yang ada hidrogen, panas membakar. Nah,
Itulah persoalannya. Mengapa persoalan kitab itu, Quran itu, ayat itu memang betul Allah jaga, memang betul Rasul jaga, ayahanda kita jaga, memang betul. Tapi bukan keterangannya, bukan yang tertulis di buku itu. Dan di buku itu sudah oleh atau diolah oleh manusia, maka tidak ada jaminannya. Makanya Allah dahulukan akal kita ada untuk menyeleksi semua itu, saudara. Baik, kita masuk kepada kisah Adam yang ditanyakan oleh saudara kita. Ya, nah, jadi beliau bertanya kepada saya, Pak Abu Fikri, saya bingung ini cerita Adam ini bagaimana ini? Bagaimana kisah yang sebenarnya? Maka saya janjikan, insya Allah saya akan buatkan sebuah video. Karena untuk bertemu langsung dengan saya kan bukan tidak mungkin ya, sulit, saya jauh. Apalagi kaki saya ini pendek, tidak panjang, tidak sehebat orang-orang dan teman-teman. Kalau teman-teman kan sekali telepon 1 jam sampai di Jakarta, 2 jam sampai di Sulawesi. Kalau saya ini susah. Alhamdulillah bisa hidup apa adanya, bisa sedikit tenang dengan apa adanya, tanpa berpikir banyak tentang dunia. Yang penting sehat, tersenyum dan bahagia, terus menyampaikan data-data Allah Rasul kepada kaum. Itu aja dulu. Lah kalau Allah berkehendak lain, ya lain pula ceritanya itu. Ya, nah, baik, kita mulai dari surat Shad. Kita buka. Nah, ini ayatnya ya sedikit panjang kita bercerita ya. Kita mulai daripada kata-kata Muhammad bin Abdullah. Biar kita semakin terang eksistensi beliau ini, kesejatian beliau ini. Sebagaimana saya katakan bahwa Adam itu ayah tubuh, ayah rohani kita. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah anak, tubuhnya terbuat dari saripati tanah sahabatnya kita. Ruhnya adalah anak daripada Rasul yang ada dalam dada Adam. Maka kita ulang-ulang ini supaya kita bisa paham maksudnya. Oke? Nah, loh, kenapa Pak Abu Fikri begitu? Nah, karena dulu tahun 2025 ya sampai ke bawah, kajian kita kan mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah itu dalam dadanya adalah Bapak Ruh. Kan begitu. Nah, jadi sekarang kita mencoba untuk membuka kesejatian sebenarnya tanpa kita menyalahkan yang sudah-sudah. Tidak boleh. Oke? Nah, di sini ada kalimat yang berbunyi Kul huwa nabu'u azim. Itu surat Shad, surat nomor 38 ayat 67. Kita mulai dari situ. Kul itu katakanlah, hai Muhammad Nabi, wahai Muhammad bin Abdullah, katakan, yaitu cerita itu adalah cerita yang amat besar, yang amat hebat. Kisah tentang awal muawal tentang kalian semua wahai manusia. Kira-kira begitu maksudnya. Antum anhu mu'ridun. Kamu wahai Muhammad, termasuk kamu-kamu yang lainnya, berpaling. Artinya ragu, seperti tidak percaya. Itu kita. Kalau Muhammadnya tidak begitu, cuman begitu ya Allah. Kira-kira begitu. Langsung beliau yakin dan percaya. Ya Allah, ya Rasul, ya wujud serta Adam yang ngomong, tidak mungkin Muhammad ragu. Cuman kita yang ragu, kemudian kita berpaling dengan kisah ini. Oke? Nah, waktu itu Nabi Muhammad itu sampai berkata, waduh, kalau ini kisahnya aku tidak tahu ini. Tidak ada pengetahuanku tentang kisah yang diceritakan ini. Yang bakal disampaikan Pak Abu ini, tadinya saya tidak tahu loh. Tidak ngerti saya. Karena saya belum ada saat itu. Tuh. Nah, ini kalimatnya.
makana liya min ilmi bil malail a'la is yaktasimuna. Apa terjemahannya? Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat langit ketika mereka berbantah-bantahan. Aku tidak tahu cerita itu. Nah, kalau aku dulu dijadikan 8.000 tahun sebelum Adam, tahulah aku cerita itu. Tapi ini aku tidak tahu. Maka saya katakan cerita 8.000 tahun Adam, Muhammad ini dijadikan untuk kajian ini bukan begitu. Itu maksud saya. Dia tidak tahu apakah benar Pak Abu Fikri terjadi bantahan-bantahan atau perbantahan malaikat di alam sana, di langit sana. Iya. Tidak tanggung-tanggung malaikat itu berdebat, berdiskusi, berbantah-bantah dengan Allah loh. Tentang penciptaan Adam. Itu sudah saya ceritakan pada surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat oleh kamu semuanya. Tapi kalimat ingat ini diberikan kepada Muhammad seketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Semua kisah itu sudah terbuka awal dan akhir, zahir dan batin, tapi belum tersusun rapi, belum tertata. Dia akan dirapikan, ditata bersama dengan kejadian-kejadian. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul via Adam, ayahanda kita, atau Jibril, ingat hai Muhammad. Nah, ya. Seketika aku berkata kepada semua malaikat bahwa aku hendak menjadikan di bumi itu khalifah. Khalifah itu artinya adalah pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Allah dan Rasul. Untuk menunjuki, mengasihi sayangi, menata alam semesta berserta isi alam. Artinya wakil Allah lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian malaikat membantah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Masih juga engkau ya Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang beriri-irian, berdengki-dengkian, berbenci-bencian, berbunuh-bunuhan, bertumpah darahan. Sedangkan kami mengagungkan engkau, mensucikan engkau ya Allah. Nah, kenapa malaikat ini berkata seperti itu? Karena sebelum ini sudah ada khalifah-khalifah. Bahkan Azal bin Janu, Raja Jin beserta kelompok dan kaumnya, dulunya khalifah mereka itu. Tapi tidak sukses. Hanya saja malaikat belum ngeh kalau khalifah yang ini tidak sama dengan khalifah yang dulu. Nah, itu. Nah, nama khalifah itu adalah Adam. Makanya bantahan malaikat itu dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Apa yang malaikat tidak tahu? Khalifah yang satu ini aku sendiri loh yang membuatnya dari tanah. Tanah liat yang hitam lagi busuk. Dalam bahasa Arab Adama. Nama itu adalah Adama. Dinamakanlah dengan nama itu yang punya tubuhnya, Adam. Dia tidak berbapak, tidak beribu. Dia tidak dimakan masa. Dia tidak dimakan waktu. Dia tidak pernah mati. Dia bisa berada dimanapun, kemanapun, kapan dia mau. Nanti dari dia ini akan dijadikan pasangannya. Itu saudaraku. Artinya beliau calon khalifah ini sudah didrap oleh Allah, sudah dirancang oleh Allah sebagai seorang laki-laki.
punya kelamin dia. Nah, darinya nanti akan dijadikan pasangannya atau istrinya. Ya tentu perempuan lah. Itu. Nah, dari mereka berdua akan terjadi turun-temurun sampai kepada kita hari ini. Nah, ini malaikat belum tahu cerita ini. Beda dengan khalifah kemarin. Katakanlah Azal bin Janu yang dikatakan iblis, itu beda isi dalamnya, beda. Itu saudara. Makanya dia katakan, ini a'lamu ma la ta'lam. Nah, langsunglah Allah itu menunjukkan kisah itu dalam bahasa yang tersendiri. Apa bunyinya? Wa alama adama asma'akulaha. Mengajarkan kepada Adam tentang semua nama-nama. Semua nama-nama. Sejatinya itu adalah masalah ruh, saudaraku. Karena unsur penciptaan alam semesta itu ada 4. 1 zat, itu Allah sendiri. 2 sifat, itu adalah hamdu atau Muhammad. 3 nama, itu adalah ruh dengan nama mukmin. 4 if'al, itu fisik atau materi. Itu diajarkan oleh Allah kepada Adam. Apakah benar diajarkan? Tidak diajarkan. Masuknya Allah kepada dia, menjelmanya Allah kepada dia, itu sama dengan diajarkan. Artinya dia tahu semua. Gitu. Makanya skenario ini ditukar. Seketika Allah berkata, nyatakanlah kepadaku nama-nama itu, hai malaikat. Fa'ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Ya, karena perdebatan ini keras. Ya, kalau kamu protes melulu, ya kamu nyatakanlah nama-nama itu kalau kamu tahu. Kalau memang kamu benar, kamu nyatakan. Maka berkata malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Berkatalah para malaikat, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Nah, waktu itu Allah bersuara, berkata dalam bentuk suara, saudaraku. Belum ada fisiknya loh. Jadi Allah, bangsa jin hanya mendengarkan suaranya Allah dalam batin mereka masing-masing pula. Belum ada fisiknya. Nah, maksud Allah ini ingin menjadikan khalifah untuk menjadikan fisiknya Adam itu. Biar Allah itu nyata di Adam. Maka bisa didengar dia, bisa dilihat dia, bisa didatangi dia, dan bisa dia disuruh dan dipanggil oleh Allah dan Rasul. Itu maksudnya itu. Nah, betul ada perdebatan, pertikaian, pertengkaran antara malaikat dan Allah. Muhammad tidak tahu ini. Tidak ngerti dia ini, karena di waktu itu belum ada. Nah, itu. Jadi, kalau dia mengatakan makana liya min ilmi bil malail a'la iz yahtasimu, wajar. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat langit ketika mereka berbantah-bantahan. Ya, wajarlah. Maka tidak mungkin dia itu sudah dilahirkan atau dizahirkan oleh Allah 8.000 tahun sebelum Adam. Kan gitu. Nah, sudah itu, lihat berikutnya. Iyuha ilayya illa annama ana naziri mubin. Apa terjemahan? Tidaklah diwahyukan kepadaku kecuali aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata bagi kamu semua. Cerita ini tidak akan disampaikan kepada saya kecuali tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada kamu semua. Ini nyata loh, tidak main-main, tidak bohong loh. Kira-kira begitu maksud ceritanya ini, saudara. Oke? Nah, maka disambung lagi oleh Rasulullah dan Nabi Muhammad pada kaumnya saat itu. Izqala rabbuka lil malaikati
Inni khaliqu basyaram min tin. Ingatlah wahai Muhammad, sebuah kisah yang kau lihat seketika pertama kali kau mendapatkan wahyu di Gua Hira itu. Real itu. Nabi Muhammad itu melihat Allah, yang tidak nyata Allah, melainkan nyata pada Rasul. Tidak nyata Rasul, melainkan dia nyata pada ayahanda Adam. Waktu itu dia berperan sebagai Jibril. Real. Besar, agung, tinggi, perkasa, gagah, mempesona. Kemudian dia besar, kecil, sampailah dia kepada Muhammad, sama besar dengan Muhammad. Waktu itulah Allah dan Rasul via Adam, waktu itu Jibril namanya, memerintahkan anandanya, keturunannya Muhammad ini, sekaligus mengangkat beliau sebagai Nabi dan Rasul bagi umat akhir zaman ini. Apa perintahnya? Iqra. Apa kata Muhammad? La anabi qori. Karena Muhammad masih berbicara syariat, aku tidak bisa baca. Iqra. La anabi qori. Aku tidak bisa baca. Iqra. La anabi qori. Aku tidak bisa baca. Setiap perintah Iqra itu dipeluk oleh Jibril, dirangkul oleh Jibril sekuat-kuatnya. Seketika itu Jibril melepaskan kerinduannya kepada anak, sekaligus mentransfer energi ketuhanan kepada anak bernama Muhammad saat itu, saudaraku. Makanya Muhammad itu tahu awal, tahu akhir, tapi belum tersusun ceritanya itu. Itu sebabnya kenapa ingatlah itu masuk ayat ini. Nah, izqala rabbuka lil malaikat ini khaliqu basyaram min tin. Kau ingat Muhammad, seketika Tuhanmu itu berkata-kata kepada malaikat bahwa aku hendak menjadikan basyara, sesuatu yang bisa dilihat. Itu tubuh badan jasad, saudaraku, dari tanah. Siapa beliau? Itulah ayahanda Adam, manusia pertama yang darinya dijadikan pasangannya istrinya, dan dari keduanya akan turun-temurun, dimulai daripada 12 Rabiul Awal, 12 raja yang pertama itu turunan Adam, saudaraku. Nah, dari 12 itu akan turun-temurun sampai ke bawah dengan gen yang berbeda-beda. Dan ilmu genetik kan ada 12 gen itu, berbeda-beda, sebagai simbol dan tanda untuk keturunan-keturunannya. Makanya gen kita ini tidak sama. Kenapa? Ya dari sononya. Dari yang 12 raja itu tidak sama. 12 macam model genetika itu. Nah, dia akan melahirkan keturunan, tapi ditandai oleh Allah dengan gennya itu. Coba Anda buka ilmu genetik. 12 macamnya, saudara. Maaf, kita sedikit bercerita tentang ilmu kimia, tapi tidak akan kita jelaskan di sini. Yang tahu ilmu ini adalah orang ahli kimia. Kalau kita kan bukan ahli kimia, tapi kita pernah dengar, kita pernah baca, kita pernah merenungkan tentang genetik itu. Nah, kemudian dalam kisah itu juga Allah bercerita, ya, yang cerita ini disampaikan oleh Muhammad Nabi kepada kaum dan sahabat saat itu sebagai wahyunya. Apa bunyinya? Nah, wa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi miruhi faqa'u lahu sajidin. Apa artinya itu? Dan jika telah aku tiupkan ruhku, tapi sebelumnya disempurnakan dulu ya. Nah, jadi bahasanya, dan jika sudah aku sempurnakan penciptaan tubuhnya hambaku ini, Adam ini, ayah kita ini, wa nafakhtu fihi miruhi. Nah, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Ruhku aku tiupkan ke dalamnya. Dalam bahasa lainnya, aku berpindah ke dalamnya. Allah
dan Rasul, Allah dan Hamdu, atau Alhamdu, atau Ahmad, berpindah ke dalam tubuh Adam. Ini cerita Allah kepada para malaikat. Makanya Allah perintahkan. Apa bunyinya? Faqa'u lahu sajidin. Maka tunduklah kamu semuanya, wahai para malaikat, wahai para jin, dengan cara sujud kepadanya. Tidak mungkin Allah itu keliru. Tidak mungkin Allah itu salah dalam instruksinya itu. Benar. Jangan lihat tubuh Adam itu, tapi lihat apa yang ada serta Adam. Itu Allah dan Rasul, saudaraku. Alhamdulillah, saudaraku. Ahmad dalam dada Adam itu. Maka dia perintahkan. Apa yang terjadi? Fasajadu ila iblis. Semua malaikat itu sujud kepada Adam, kecuali iblis. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia menyombongkan dirinya, adalah dia tergolong orang yang kafir. Kenapa dia menyombongkan dirinya? Ya karena dia merasa hebat. Memang dia hebat. Merasa soleh, memang dia soleh. Merasa berilmu, memang dia berilmu. Bahkan para malaikat itu muridnya beliau. Tapi dia tergelincir di dalam kesombongannya, keangkuhannya. Maka butalah mata batinnya. Yang dia lihat adalah syariatnya, bukan hakikatnya, saudara. Bukan hakikatnya. Nah, kalau malaikat tadi dia sami'na wa ta'na, dia tahu. Maka dia langsung sujud. Nah, boleh jadi tatkala Allah berkata dengan kalimat ini, fa iza sawaituhu wa nafaqtu fihi miruhi faqa'u lahu sajidin. Boleh jadi iblis waktu itu pergi atau menutup batinnya untuk mendengar suara itu, makanya dia tidak mengerti. Boleh jadi. Kan banyak orang-orang yang tidak paham tuh karena kesombongan dirinya. Dia tinggalkan acara. Atau dia melihat, dia mendengar, tapi di hatinya dia tutup. Makanya seperti itu jadinya. Nah, ayat berikutnya. Fasajjadal malaikatu kullahum ajma'una. Apa artinya? Lalu para malaikat itu bersujud semuanya bersama-sama. Tak satu pun tersisa. Semuanya. Tentu illa iblis, kecuali iblis. Ini Nabi Muhammad loh yang cerita ini. Disampaikan oleh Allah dan Rasul melalui Adam atau Jibril. Tidak mungkin bohong kisah ini. Nah, jadi semua malaikat itu sujud ya kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan dia itu golongan kafir, mengingkari. Mengingkari itu artinya begini, dia tahu itu putih, dia katakan hitam. Dia tahu itu hitam, katakannya putih. Dia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi pura-pura tidak tahu. Akhirnya Allah tutup mata batinnya, pendengaran batinnya, pemikiran batinnya, maka dia sesat. Karena sombong. Nah, lalu Allah bertanya kepada iblis. Qala ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Itu surat Sad, surat nomor 38 ayat 75. Saudaraku buka. Ini bukan omon-omon loh. Berkata Allah kepada iblis, "Hei iblis, kenapa sih kamu tidak mau sujud seketika kuperintahkan kepada dia, Adam, yang aku buat dengan tanganku, tanpa campur tangan malaikat, tanpa campur tangan siapapun, tanganku." Apa ada kalimat tanganku di situ, Pak Agu? Ada. Biyadaya, dengan tanganku, dengan kuasaku, dengan kehebatanku, dengan keagunganku.
Kenapa? Nah, jadi dijawab oleh iblis dengan gaya syariatnya itu. Ya, dijawab. Apa katanya? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari walaqtahu min tin. Berkata iblis, aku lebih baik daripada Adam itu. Engkau jadikan dia dari tanah, sedangkan aku engkau jadikan dari api. Aku lebih baik daripada dia. Iblis tidak sadar pada Adam, serta Adam saat itu sudah ada Allah dan Rasul, sudah ada Alhamdulillah, sudah ada Ahmad. Masa ya iblis lebih baik daripada Allah, Alhamdulillah atau Ahmad yang ianya ada pada Adam? Tapi karena dia sudah buta, sudah tuli, sudah tertutup kebenaran batinnya, itu yang terjadi. Padahal beliau adalah syekh mursyidnya para malaikat. Malaikat saja yang begitu taatnya, begitu patuhnya, tidak pernah berbuat dosa kepada Allah satu kali pun. Sujud. Karena dia tidak sombong. Nah, iblis ini taat, khusyuk. 3000 tahun saudara itu dia beribadah kepada Allah tanpa terganggu sedikit. Ahli ma'rifat, bahkan dekat dengan Tuhan. Tapi apa terjadi? Seketika dia tidak sujud kepada Adam, maka berakhirlah karirnya sebagai al-muqarrabin. Al-muqarrabin itu sebenarnya jumlahnya 10. Pertama, kata orang kan Jibril, bukan Jibril. Mikail dulu, Israfil, Ridwan, Malik, Munkar, Nangkir, Raqib, Atid. 9. Yang ke-10 siapa? Azizal bin Janun. Jadi dikatakan iblis ini saudara. Kalau Jibril tidak, itu raja malaikat, raja di raja dia itu. Dia adalah Rabb manusia, raja manusia, sembahan manusia, raja alam semesta. Dia adalah kalamullah, kata Allah yang tidak bercerai dengan Allah. Itu Adam orangnya saudaraku. Nah, selanjutnya setelah Allah nyata pada Rasul, Rasul nyata pada Adam, ngomonglah Adam tadi. Apa bunyinya? Qala fakhruju minha fa innaka rajim. Berkata dia, keluarlah darinya, dari surga ini, karena sesungguhnya kamu itu terkutuk. Jadi memang kejam Allah dan Rasul via Adam saat itu. Karena iblis ini bukan orang sembarangan. Kalau orang bodoh dia begitu tidak apa-apa. Ini orang pintar loh, orang cerdik, cerdas, orang hebat. Langsung disuruh keluar. Kemudian ditambah lagi, wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Dan sesungguhnya atas engkau laknatku hingga pada hari berbangkit. Itu yang menyuruh keluar siapa? Allah dan Rasul yang nyata ia pada Adam. Artinya Adam yang mengusir dia itu. Lalu bagaimana mungkin setelah keluar diusir oleh Adam masuk lagi menggoda Adam dan Hawa makan buah kuldi? Maka jatuhlah Adam karena godaannya. Ini kan main-main kerja seperti ini. Main-main informasi seperti ini. Inilah penyesasan saudara. Inilah penyesatan. Oleh siapa? Oleh ulah manusia yang menulis dengan tangannya. Dia katakan ini dari Allah. Akhirnya kita mengira ya begitu. Termasuk saya dulu begitu juga. Menceritakan ini.
Ternyata tidak begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Berkata iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsu. Berkata iblis tadi, Tuhanku. Nah, ngomong dia, mulai dia sadar ini, mulai dia melembut, tapi hatinya ngejubel. Tundakan bagiku. Tundakan itu artinya beri waktu aku hingga hari berbangkit. Kenapa? Kita kira dia mau berpikir, mau merenung dulu. Ternyata tidak. Karena dia sudah tahu bahwa Adam ini laki-laki, nanti akan dijadikan pasangannya perempuan namanya Bunda Hawa. Dari dia nanti akan terjadi turun-temurun, dimulai daripada 12 Rabiul Awal, 12 pasang Tuhan pertama, kemudian melahirkan keturunan. Dia sudah tahu, saudaraku, seketika pertikaian itu terjadi. Karena dia pintar, maka dia minta ditangguhkan. Kita kira dia mau berpikir, mau merenung, mau insaf. Ternyata tidak. Apa yang terjadi? Nih, qala fa innaka minal munzirin. Berkata Allah via Rasul, berkata Sufyana Adam, oke, engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Silahkan, mau berpikir, mau merenung, mau insaf atau tidak, ditunggu hingga hari berbangkit. Jadi Allah itu sayang kepada dia, Rasul itu sayang kepada dia, Adam sayang kepada dia, cuman dia itu nyeleneh gitu. Nah, awak ulama, awak tokoh besar, agung, guru malaikat, dekat dengan Allah loh, Al-Muqarrabun dia itu, bersama 9 malaikat yang ada di bawahnya itu. Kok begini jadinya? Gitu. Maka iblis berkata, dia buka isi hatinya, kenapa dia minta ditunda, ditangguhkan waktu kehidupannya. Apa katanya? Qala fa bi'izzatika la ukhwiyannahum ajma'ina. Dia sudah mulai melembut, dia mulai mengaku dia. Apa katanya? Demi kemuliaanmu. Nah, boleh ngaku dia kan? Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Siapa mereka semuanya itu? Bukan anak Adam yang 12 pasang itu, bukan, tapi keturunannya, yaitu rombongan kita-kita ini loh. Dia akan sesatkan. Dia sudah tahu program ini, maka dia katakan seperti itu. Salah satu cara penyesatan itu adalah mengutus orang-orang untuk merubah, membolak-balikan fakta yang ada pada kitab-kitab. Baik di kitab Taurat, Zabur, Injil, bahkan Al-Quran yang hari ini kita anut. Itu saudara, hati-hati. Nah, kemudian Allah menjawab, qala fal haqqu wal haqqu aku, maka benar sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan kepadamu. Aku tidak main-main loh, serius nih. Nah, kira-kira begitu. Kemudian ditambah lagi oleh Allah, la amla jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Apa terjemahannya? Nah, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu dan orang-orang yang mengikut kamu di antara mereka semuanya. Apa maksud kata-kata ini? Ya karena kamu tidak mau sujud kepada Adam, sejatinya pada Adam itu ada aku. Kamu neraka, jahanam, termasuk orang-orang lain yang tidak mau sujud kepada Adam, neraka juga. Yang dimaksud adalah kita, saudaraku. Kalau kita tidak sujud kepada Adam, kita juga termasuk
golongan itu. Makanya perlu kita pahami pengertian sujud kepada Adam ini. Makanya kisah ini didahulukan oleh Allah daripada semua kisah-kisah, biar kita paham. Itu. Nah, kemudian Allah berkata kepada Rasul ya Adam, pada waktu itu Jibril statusnya, berkata lagi, kul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifina. Apa terjemahannya Pak Abu Fikri? Nah, katakan hai Muhammad, Nabi Muhammad bin Abdullah, katakan kepada mereka, aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mengada-ngada. Arti cerita ini benar loh, serius ini. Inilah yang aku ketahui daripada Allah Rasul via ayahanda Adam oleh Jibrilnya. Dan aku tidak minta upah kepada kalian, tidak ada minta bayaran aku ini. Nah itu, begitu dia mengatakan kepada kaum dan umat saat itu, termasuk kepada kita hari ini. Tidak ada itu. YouTuberan Pak Abu, tidak begitu dia itu. Oke? Ya, itu kan kata Muhammad yang diulang oleh Pak Abu. Nanti ngira pula Pak Abu itu Muhammad. Enggak, bukan. Enggak boleh. Oke? Lanjut. In huwa illa zikru lil alamin. Sesungguhnya informasi ini yang ada pada kitab Allah dan Rasul via ayat ini tertuang pada tulisan kitab Quran, itu adalah benar, tidak bohong-bohong. Yang benar siapa? Allah dan Rasul serta ayat. Yang tidak benar apa? Mungkin keterangannya, karena sudah diolah oleh manusia. Itu. Dan ayat ini ditutup dengan surat Shad ayat 88. Bunyinya wala ta'lamunna naba'wahu ba'da hain. Saya ulangi lagi ya. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da haini. Kenapa diulangi lagi Pak Abu? Kurang mantap bacaannya, karena kita bukan orang Arab, karena kita bukan ahli kitab, karena kita bukan hafiz Quran. Bodoh orangnya Pak, bodoh orangnya Ibu. Makanya kita ulang-ulang, tidak apa-apa, yang penting isinya. Oke? Nah, sungguh kamu akan mengetahui kebenaran berita ini setelah beberapa waktu lagi. Kita semua akan percaya, yakin berita ini beberapa waktu lagi. Maksudnya setelah tubuh ini ditinggalkan oleh ruhnya. Kita sudah mati. Tidak ada gunanya saudaraku. Kalau kita mengerti, tahu, setelah kita lah mati, tidak ada gunanya. Kita tidak kembali kepada ayahanda Adam serta Allah. Kita tidak kembali ke rumah kita dulu di surga. Kenapa? Karena kita abai, karena ikut daripada iblis. Kita jadi pengikutnya saudara. Kita baru tahu. Akhirnya kita berkata, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solehan. Tuhanku, kini aku sudah melihat betul, mendengar betul, merasakan betul, paham betul. Kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Farji'na na'mal solehan. Kembalikan aku sebentar saja ke dunia. Untuk apa? Melaksanakan amal solihan, sholat, merasa diri kepada Allah Rasul, biar aku mengerti cerita ini. Tidak ada lagi. Kalau dia menjawab, pasti fasuku azaba bima kuntum takzibun. Pertama ya, bima kuntum takfurun. Kedua, tidak ada cerita lagi. Oleh karena itu rasakan oleh kamu azab neraka ini, oleh karena ulah kamu sendiri, karena kamu itu berbohong, karena kamu itu mengingkari informasi.
yang tidak masuk akal oleh kamu karena kamu tidak mau mempelajari, tidak mau memahami. Kamu selalu meninggikan diri, gelasmu tidak pernah kamu kosongkan. Kamu selalu mencari kesalahan orang, tidak pernah mencari kebenaran orang. Akhirnya walaupun kamu tahu, walaupun kamu ulama, kamu tertipu oleh pandangan matamu, pendengaran telingamu, pandangan pikiran dan perasaanmu, karena kamu merasa besar. Itu kira-kira gambarnya, saudaraku. Nah, itu sajalah saudaraku yang bertanya tadi. Ya. Jadi saran saya kepada saudaraku, tolonglah video ini ditonton pelan-pelan. Pelan-pelan, diulang-ulang sekali dua kali. Tolonglah dibaca kitab Quran itu, tapi hati-hati. Begitu juga hadis, buku-buku sejarah. Tolonglah berdiskusi dengan orang lain. Tolonglah benar-benar ingin cari tahu. Biar Allah bukakan hati itu dengan kepahaman. Kalau sambil-sambil saja ditonton sepotong atau sekali, tapi hanya sekali saja, susah paham. Nah, untuk ini saya kabulkan permohonan Anda. Aku tidak mengerti, Pak Abu. Belum paham, Pak Abu. Bingung aku, Pak Abu. Apa itu Adam? Inilah ceritanya, saudara. Oke? Nah, demikianlah, saudaraku. Semua yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah dan Rasul membimbing kita dan menyelamatkan kita semuanya. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.